Divine appointment, right time, on the right place akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita dibuka dengan 3 kata yang berkuasa dan diakhiri dengan kata-kata yang penuh kekuatan. Pada mulanya Allah, mulai Kejadian 1 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 21, kasih karunia Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Saudara ya. Jadi saudara dikawal sepenuhnya dengan kekuatan, saudara dikawal sepenuhnya dengan berkat Tuhan. Dan sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan kata-kata hikmat yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini untuk disampaikan buat saudara semua. Tuhan akan memakai orang-orang yang kelihatan biasa-biasa tidak punya apa-apa, menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Haleluya. Makanya jangan bilang, aduh Bapak saya punya anak ini keterbelakangan mental. Tuhan bisa pakai orang-orang seperti ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya ingat ada anak di Surabaya, saudara ya, yang idiot, ileran di mana-mana. Lalu papanya berdoa, Tuhan taruh iman. Kemudian dia mulai perkataan-perkataan nubuatan. Nah, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Anakku akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia akan mewarisi janji Tuhan. Begitu amin buka mata, dia tutup mata, dilihat anaknya dipakai, dia buka mata, anaknya masih ileran. Dia ucapkan terus, tidak pernah berhenti. Jangan jemu-jemu, jangan putus asa dalam berdoa, karena bisa saja tinggal 1 langkah Tuhan menjawab doa saya, saudara. Coba kalau Elia berdoa di kali ke-5, tidak ada hujan yang lebat. Kalau dia berhenti di kali ke-6, tidak akan badai yang terjadi, tidak akan ada hujan yang lebat turun. Tapi bersyukur Elia tetap berdoa, sampai pada kali yang ke-7 dicatat dalam Alkitab, bujangnya berkata, aku hanya melihat awan sebesar telapak tangan muncul dari laut. Lalu Elia berkata, bilang sama Ahab, pelanai kereta dan kudanya, karena hujan lebat akan segera turun. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Jangan anggap hal kecil dari Tuhan, karena hal kecil dari Tuhan bisa Tuhan pakai untuk hal-hal yang luar biasa. Tidak ada lembaga meteorologi dan geofisika yang akan memberikan pengumuman kepada masyarakat, hati-hati ada badai, karena ada awan sebesar telapak tangan muncul di laut. Tidak ada. Kalau langit gelap semua, itu hati-hati Bapak Ibu, siap-siap ada badai. Ini awan sebesar telapak tangan, mau badai apa? Tidak ada. Bahkan si bujang daripada Elia mungkin berkata begini, bos ini bicara apa? Dengarkan, kita tidak bicara apa yang kita lihat, kita bicara apa yang kita percayai. Karena apa yang kita percayai itu yang pasti akan terjadi. Yang saudara lihat ileran, yang saudara percayai Tuhan pakai. Dan apa yang terjadi? Hari ini, anak ini menjadi salah satu pemimpin yang luar biasa. Dan setiap minggu dia memberkati umat Tuhan, pulang dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ini anak yang diperkatakan dari kecil oleh ayahnya, karena dia menderita idiot, saudara ya. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Mari ucapkan 2024 ini saya akan beli rumah. Macam kurang yakin, saudara. Iya Bapak Pendeta ngomong tuh pakai otak, saya puang. Bukan ku puang. Tuhan punya bendahara orang majus di muka bumi ini masih full, saudara ya. Dia tinggal datang dengan unta, kau langsung kaget, kau pingsan, saudara ya. Jadi bersiaplah untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Semua bilang bersiaplah. Karena kalau saudara tidak siap, saudara kehilangan. Sama seperti pasien rawat inap yang insentif itu saudara, intensif saudara. Dia tidak boleh diganggu karena dia punya jantung sudah bermasalah dan tidak boleh kaget. Lalu dia di UGD, keluarga rela bayar mahal, yang penting orang ini bisa dipertahankan hidupnya. Lalu tiba-tiba kabar baik datang buat keluarga, yang bagi keluarga bisa menjadi kabar duka, karena si pasien ini dapat undian 1 miliar saudara ya. Lalu mereka berkonsultasi dengan dokter, bagaimana ini? Bagi kami ini kabar baik, tapi bisa juga kabar buruk. Tiba-tiba dia kaget, dia dengar, ada apa? Dia dapat undian 1 miliar. Terus bagaimana? Gampang, serahkan buat saya. Lalu dokter masuk visit, kemudian dokter bertanya, Bapak, ada apa dokter? Apa yang terjadi? Kalau misalnya Bapak dapat undian 1 miliar, gampang. Saya serahkan semuanya buat dokter. Tiba-tiba gedebuk, dokter yang jatuh saudara ya. Karena dokter tidak siap dengan informasi itu. Suster berlarian bukan karena pasien rawat inap ini, tapi karena dokter yang kaget dapat hadiah 1 miliar dan dia jatuh saudara.
Jangan sampai kau kayak dokter itu. Bersiaplah karena Tuhan masih punya berkat-berkat tiba-tiba buat saudara. Ada banyak perjumpaan-perjumpaan ilahi yang Tuhan siapkan. Nah mari kita mulai dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Ketika Yosua mati, suku siapa yang harus maju? Siapa yang harus maju berperang? Maka Tuhan berkata, suku Yehuda lah yang harus maju. Siapa itu suku Yehuda? Yehuda bicara pujian penyembahan. Yehuda bicara praise and worship. Makanya saudara tidak salah mengambil keputusan. Hari pertama di 2024 ini, saudara ada di rumah Tuhan memuji dan meninggikan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berperang ganti saudara. Apa yang terjadi ketika Yosafat di dalam keputusasaannya tidak tahu mau buat apa lagi. Matanya tertuju kepada Tuhan. Tiba-tiba Bani pemuji, Bani Asaf, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Datanglah firman Tuhan. Dengarlah hai Tuanku Raja Yosafat. Perang ini bukan kamu punya, tapi Tuhan punya. Kapan saudara bisa mengalihkan persoalan saudara kepada Tuhan? Pada waktu engkau belajar memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada masalah, terima kasih Tuhan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Masih ada lawan, ucapan syukur sudah dinaikkan. Bukan lawan sudah pergi baru ucapan syukur, masih ada lawan. Kita menikmati hidangan daripada Tuhan. Kita bisa menikmati ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena divine appointment menunggu kita. Perjumpaan-perjumpaan ilahi menunggu saudara dan saya di tahun ini. Yang percaya bilang amin. Di tahun ini banyak perjumpaan-perjumpaan yang tidak masuk akal yang Tuhan siapkan buat saudara. Akhirnya suku Yehuda lah yang maju. Sudah tahu sampai hari ini nama Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Ya, siapakah Yehuda? Garis keturunan raja. Garis keturunan pelayan Lewi. Isakar pintar lihat hari. Kapan bisa tanam, kapan bisa berinvestasi. Tuhan akan kasih kemampuan-kemampuan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Tapi kita belajar mulai dari hari pertama. Mulai dari awal, mulai dalam hidup kita dengan belajar meninggikan Tuhan. Saya percaya waktu Paulus dan Silas dicambuk, mereka tidak berbuat salah, mereka bisa sewa lawyer, mereka bisa ngobrol di ILC, mereka bisa lapor di LBH, kami ini enggak salah, kenapa kami harus alami ini, daripada berbicara tentang ketidakadilan hukum, dari bicara tentang hukum yang kacau, mereka mulai memuji Tuhan, mereka mulai memuji Tuhan, mereka meninggikan Tuhan, dan seisi penjara mendengarkan puji-pujian mereka. Saya percaya mereka lagi nyanyi pujian ini. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Paulus tidak tanya Silas, kau bilur di tulang belakang berapa? Saya punya di paha ancur, saya punya di betis pica-pica ini saudara ya. Dia tidak tanya, Silas kau luka di belakang berapa? Tidak. Ayo kita memuji Tuhan, yuk. Ayo kita meninggikan Tuhan. Di penjara, tangan terbelenggu, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dengarkan, firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yesaya, langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Saudara mau tahu orang pertama kali kalau senang, organ tubuh mana, anggota tubuh mana yang paling pertama bereaksi? Kaki. Coba lihat kalau di depan kasir mau terima gaji, terasa kaki di bawah goyang-goyang, saudara. Tanda pertama kalau orang lagi bahagia, lagi happy itu kaki goyang, saudara. Ya kan? Lagi mau terima THR, insentif, itu pasti terasa kaki goyang. Sebentar mau ke sini nih. Dia berpikiran jalan di KFC tapi kaki di bawah goyang-goyang dulu, saudara ya. Nah, waktu mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan kaki goyang, karena bumi tumpuan kaki dia goyang. Tak goyang itu penjara, itu belenggu-belenggu terlepas, pintu-pintu terbuka. Kalau Tuhan disenangkan dia goyang kaki, kau pintu-pintu yang tertutup tak bongkar semua, belenggu terlepas. Lalu kepala penjara di Filipi bilang begini, abis sudah di tawanan maksimum security sudah lari ini. Dia ambil pedang daripada saya mati dihukum oleh undang-undang karena tidak becus menjaga tawanan. Dia mau bunuh diri, tiba-tiba Paulus berkata, hei, jangan apa-apakan dirimu, kami masih di sini. Wah, dia datang berlutut. Oh, apa yang aku harus berbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 mencatatnya.
Kepala penjara di Filipi bertobat. Karena ada orang-orang yang memuji Tuhan. Lihat bonusnya, belenggu terlepas, pintu terbuka, jiwa-jiwa diselamatkan. Betapa besarnya kuasa dari memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, di apartemen lantai 2, seorang yang suka sekali ganggu tetangga. Tiap hari buang sampah di halaman bawah. Jadi ibu yang di bawah tiap hari mesti sapu sampah yang sengaja dibuang dari atas. Dia makin hari makin jengkel, akhirnya dia pergi gereja. Bapak Pendeta tolong doakan saya Kak. Oh kenapa? Ini saya punya tetangga paling tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bertetangga. Tiap hari dia buang sampah. Sudah ibu bersyukur, karena pasti Tuhan punya rencana luar biasa dan Tuhan akan mengerjakan perkara yang maksudnya apa? Bersyukur, lakukanlah dengan sukacita. Lalu yang kedua, kau cari tahu ibu itu punya kesukaan apa, lalu bawa berkat buat dia. Lah gak masa Pak. Ya kan Alkitab berkata, kalau musuhmu lapar kasih dia makan. Tanya di kiri kanan, kau pernah kasih makan musuh kan tidak? Jangan dulu kasih makan. 2024 kasih makan musuh. Amin. Karena Tuhan supply buat saudara. Saudara tinggal menyalurkan. Tempatkan diri saudara sebagai penyalur bukan sebagai pemilik. Tempatkan diri saudara sebagai pengelola bukan sebagai pemilik. Saya punya pengalaman mendoakan caleg-caleg yang gagal dalam pemilihan legislatif. Tanah Hitam. Bukan Tanah Hitam. Iya, Tanah Hitam ya? Penjara itu tuh yang rumah sakit jiwa itu. Oh iya. Habis sana, yuk. Habis itu. Kami kei. Dong pukul jidat di tembok, aduh kenapa? Habis 500 juta, bahkan kalau saudara ingat yang pileg lalu tuh ada yang susumbang karpet di rumah ibadat, dia tarik lagi karena tidak terpilih saudara ya. Bayangkan itu, ada yang tarik lagi. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka merasa itu milik mereka. Saudara harus tempatkan segala sesuatu yang ada pada saudara adalah kepercayaan Tuhan. Saya bukan owner, saya hanya pengurus semua kekayaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya. Lah kalau dia mau ambil, silakan dia punya dia kok. Ya kan? Tidak akan stres. Sudah tidak akan stres. Kenapa ya? Tuhan yang punya. Sudah tahu kenapa Abraham tidak stres dalam Kejadian 22? Bawalah anakmu ke tempat yang aku tunjukkan dan persembahkanlah dia di sana. Padahal Tuhan berjanji dari anak ini akan lahir bangsa-bangsa. Abraham pergi dengan sukacita. Alkitab tulis, lalu bangunlah Abraham pagi-pagi. Berarti malam itu dia masih bisa tidur. Biasa kalau Tuhan sudah minta kau punya semua, tar bisa tidur saudara ya. Aduh nanti mau makan apa lagi. Tapi malam itu Abraham masih tidur. Ada ketenangan yang melebihi semua persoalan. Kenapa saudara? Karena Abraham lebih mengasihi si pemberi daripada pemberiannya. Ishak itu pemberian, Tuhan itu si pemberi. Jangan mengasihi pemberian, kasihilah si pemberi. Amin. Lalu Tuhan berkata, aku bersumpah demi dirimu sesungguhnya engkau sangat mengasihi aku dan engkau taat kepada perintahku. Tuhan bersumpah demi diri. Belum pernah Tuhan berkata seperti itu. Ia bersumpah demi dirinya. Sekarang aku tahu. Kenapa? Karena Abraham lebih mengasihi si pemberi daripada pemberiannya. Bapak Ibu kalau terima hadiah, terus begitu terima kado, sudah bilang, terima kasih kado, itu dapat tempeleng dari yang kasih itu. Saya yang kasih baru kau terima kasih di barang itu, terima kasih kepada yang kasih dong. Amin. Jangan terima kasih kepada pemberiannya, terima kasih kepada yang kasih. Coba saudara ajak anak-anak saudara seperti apa, kalau ada paman datang, ayo say thanks, thank you. Dia terbilang, thank you, oh paman terakan kasih lagi saudara ya. Say thanks, kita ajar berterima kasih kepada si pemberi. Saudara-saudara, kalau napasmu ada, siapa yang kasih? Saya ingat waktu COVID padat-padat, oksigen itu langka dong juali. Saya bilang Tuhan, Mazmur 150 ayat 6 sudah bilang, biarlah semua yang bernapas pujilah Tuhan. Saya pertama kali mendoakan orang sakit waktu masih muda, waktu belum punya pengalaman pelayanan. Pergi ke rumah sakit, doakan orang sakit, saya kaget. Di samping tempat tidur ada botol oksigen yang saya cuma tahu barang itu ada di bengkel las. Karena saya belum tahu kalau di rumah sakit juga ada, saudara. Saya bilang, oh jangan-jangan yang sakit ini tukang las, ada waktu kosong dia mau las-las, begitu saudara. Ternyata itu untuk ini, bernapas. Lalu saya berpikir, di rumah kita ada meter listrik yang mencatat berapa kilowatt hour atau yang pakai
pakai token, kita bayar tiap bulan ke PLN, kita punya meter air dari PDAM yang mencatat berapa meter kubik air yang kita pakai. Tapi Tuhan sampai hari ini tidak turun dari sorga kirim malaikatnya untuk pasang meter di kita punya hidung. Berapa oksigen yang kita hirup. Saya percaya kalau Tuhan pasang meter di ketumpung hidung, orang yang paling kaya di bumi pun tidak bisa membayarnya. Dan tiap bulan terjadi pemutusan aliran udara, saudara ya. Pasti kita tidak bisa bayar. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Lalu saya bayangkan misalnya Tuhan pasang meter, maka saya harus hemat udara supaya meter tidak jalan satu kali tarik, tahan napas. Supaya meter kayak, bisa olahraga ke olahraga, meter lari kayak pelor. Itu meter lari kayak pelor, saudara ya. Lalu saya coba tahan napas. Orang panggil tak bisa jawab, lagi hemat oksigen. Telepon bunyi tak bisa angkat, lagi hemat oksigen, saudara. Sudah bisa bayangkan dunia kayak apa, saudara ya. Tapi bersyukur Tuhan tidak lakukan itu. Dan saya punya pengalaman pernah mendoakan satu ibu yang akan melahirkan anak ketiga. Mereka orang kaya, dia sewa satu pavilion di rumah sakit privacy. Tidak ada orang lain di sana dan dokter masih bingung untuk menentukan apakah dia lahir normal atau sesar karena dia punya hipertensi. Sudah tahu orang kalau hipertensi kan berbahaya sekali waktu melahirkan kan? Bisa mati. Nah, apa yang terjadi? Kami pergi, lalu pulang di tengah jalan, mereka telepon, balik sudah, orangnya sudah meninggal. Hah? Kaget. Rupanya waktu kami pulang, dokter visit. Ini masih bukan di ruang bersalin, dokter visit, lalu kop sana, kop sini, cek sana. Tiba-tiba ibu ini ketakutan, tensinya naik, pembuluh darah di kepala, di otak pecah, langsung game. Dan dokter mengambil keputusan untuk menyelamatkan anak yang di dalam kandungan itu dengan melakukan operasi tercepat yang pernah dilakukan mungkin di muka bumi. Karena dia sudah tidak panggil anestesi, mau anestesi apa lagi, orang sudah mati, tidak dorong lagi ke ruang OK, minta pisau operasi bedah, keluarkan anak itu, selamat. Tapi sayangnya, oksigen terlambat naik ke otak hanya sepersekian detik. Anak itu hidup tapi tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa makan sendiri. Dan kalau dihitung usianya mungkin sekarang dia semester 5 kalau kuliah. Tapi dia tidak bisa buat apa-apa. Dari situ saya belajar betapa mahalnya oksigen itu. Makanya tidak salah Alkitab berkata, biarlah semua yang bernapas, pujilah Tuhan. Karena ini pemberian Tuhan yang paling luar biasa. Amin. Tadi malam kan saya sudah bilang berhenti membandingkan diri dengan orang lain ya. Kenapa saya punya hidung pesek baru dia punya tinggi. Yang penting ada lubang. Biar tinggi, kalau tidak ada lubang kok game over, saudara ya. Lalu saudara-saudara, yang berikut ketika kita belajar menyadari bahwa apa yang ada padaku adalah pemberian Tuhan, saudara punya ucapan syukur tidak bisa tertahankan. Saudara pasti akan terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan segala sesuatu, sebab segala sesuatu ada hanya karena Engkau. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak apa saudara? Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kitab Kolose berkata sebab segala sesuatu dari Dia dan tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan, sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi semua kita ini ada karena Tuhan.
Yang setuju bilang amin. Satu waktu murid-murid Yohanes datang sama Yohanes. Guru, ada apa? Orang yang kau baptis sudah melakukan pelayanan yang sama seperti engkau. Maksudmu apa? Pelayananmu sementara terancam. Dan coba kau lihat, jemaat kita banyak yang sudah pindah dan ikut dia. Yohanes dengan tenang berkata begini, tidak ada seorang yang bisa mendapatkan bagi dirinya kalau tidak diberikan Bapa kepada dia. Kemudian dia menjawab yang luar biasa, biarlah aku yang berkurang-kurang dan Tuhan yang bertambah-tambah. Bisa bilang amin. 2024 kemuliaan Tuhan makin luar biasa di dalam saudara. Amin. Haleluya. Tanda orang punya kemuliaan Tuhan. Tidak bicara masalah, bicara jawaban. Tidak bicara penyakit, bicara kesembuhan. Satu ketika Elisa dikepung oleh Raja Aram. Kenapa? Karena setiap kali Raja Aram membuat strategi, Elisa membocorkannya. Ya, Raja Aram bilang begini, besok kita akan buat penghadaan di jalur pelintasan Entrop. Elisa kasih tahu sama raja, bikin pos di Entrop, suruh masyarakat, suruh rakyat jangan lewat di sana karena ada penghadangan dari Raja Aram. Ih, kok orang Israel bisa tahu? Oh mungkin kebetulan. Dia rapat lagi, dia bilang besok kita buat penghadangan dari Pasir Dua. Elisa kasih tahu raja, pasang pos di sana supaya masyarakat tidak lalu lalang di sana karena orang-orang Aram sudah bikin penghadangan siap menyergap orang-orang yang melewati perbatasan di Pasir Dua. Ih, 2 kali. Ini pasti. Oh, 1 kali lagi. Bikin lagi, kita akan buat penghadaan di Waena. Bocor lagi. Akhirnya raja naik pitam, dia bikin rapat terbatas, dia bilang pasti ada yang penjilat buat orang Israel. Masa saya punya rencana semua kok diketahui oleh orang Israel. Lalu ada seorang yang interupsi. Boleh saya bicara? Silakan. Di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dia bisa memberitahukan apa yang Tuanku bicarakan sekalipun di kamar tidur. Saya percaya ini orang yang paling tidak mendampingi Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 sehingga dia bisa lihat bagaimana pertolongan Tuhan buat Naaman lewat perkataan Elisa. Sudah tahu? Lalu raja bilang cari intelijen, cari orang-orang hebat, cari tahu di mana Elisa berada. Mereka pasang intelijen, ketemu, bos dia ada di Dotan. Kirim pasukan untuk 1 Elisa, seluruh kekuatan negara dikirim. Dengarkan, untuk 1 saudara, nilai saudara jauh melebihi 1 bangsa. Yesaya 43, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu karena engkau begitu berharga di mataku. Nilai saudara sangat luar biasa, makanya Alkitab berkata 1 jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Amin. Harga 1 jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Kumpul harga Freeport, kumpul harga tambang, kumpul harga minyak di Timur Tengah. Saudara gabung semua, tambah Elon Musk punya kekayaan, tambah semua seluruhnya tidak sebanding nilainya dengan harga 1 jiwa. Berarti saudara sangat berharga melebihi segalanya. Bisa bilang amin? Cari dia, seluruh kekuatan diberikan. Lalu mereka mengepung Dotan di mana Elisa tinggal. Waktu bangun pagi, ajudannya bangun duluan namanya Gehasi. Lalu dia kucak mata, dia bilang celaka tuanku, kita sudah dikepung. Elisa bangun dan bilang begini, jangan takut, yang beserta dengan kita lebih banyak daripada mereka. Orang yang Tuhannya bertambah-tambah, ngomongnya kemenangan saudara ya. Orang yang dalam kasih karunia, ngomongnya berkat. Dia tidak ngomong apa yang dia lihat, tapi dia ngomong apa yang dia percayai. Yang beserta dengan kita lebih banyak daripada mereka. Lalu dia berdoa, Tuhan buka matanya supaya dia bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Begitu matanya terbuka, di gunung itu penuh dengan tentara yang luar biasa. C coba. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang
Salomo menulis, belajarlah kepada 4 binatang. Yang pertama semut yang mengumpulkan makanan pada musim panas. Saya percaya di liang semut tidak ada lembaga meteorologi dan geofisika. Tapi dia bisa tahu cuaca, saudara. Kalau hari mulai panas, sebentar lagi hujan akan turun, kumpul makanan. Kita manusia ini sudah dikasih tanda-tanda, masih belum percaya. Orang seperti begini perlu digigit semut, supaya dia ingat, saudara ya. Oh iya, semut tidak pakai, dia bisa tahu. Yang kedua, belajar kepada cicak. Saya sudah sampaikan, makhluk lemah, tapi ada di mahligai raja. Cicak lambang orang yang tidak mudah putus asa. Sebelum Presiden Jokowi masuk ke Istana Negara, cicak sudah duluan di sana. Sebelum Biden masuk ke White House, cicak sudah lebih dulu di sana. Bertelur di sana, bunyi-bunyi di sana, tidak bayar pajak, saudara ya. Dia ada di sana. Itu lambang orang yang tidak mudah putus asa. Lalu pelanduk, binatang lemah, dia berjejak di bukit-bukit batu. Singa akan sulit menangkap dia, beruang akan sulit menangkap dia, karena tempatnya itu di tempat yang sulit dijangkau. Pernah lihat kambing Benggala itu, saudara ya? Tebing-tebing dianggap kayak mainan saja. Cuma begini, padahal itu jurang besar, saudara ya. Dan mana ada singa yang bisa datang? Karena dia tahu dia makhluk lemah, dia ada di sana. Kita ini tahu lemah, sombong lagi. Kau terkenal saya. Itu di Sorong ada tuh dia, boy, saya tertakut, pokoknya saya tertakut. Siapa yang melawan saya? Dia tato di sini. Ada yang saya takut. Saudara, lalu ada satu suku Mentong keroyok dia dong, karena dia lalu bikin resah, bikin kacau ini. Lalu satu malam mereka keroyok dia, nyonyor, ancur masuk ICU, saudara ya. Akhirnya begitu dia sehat keluar dari rumah sakit, dia tambah lagi. Ada yang saya takut kecuali banyak, saudara ya. Jadi kalau sudah tahu lemah jangan sombong-sombong, ya loh. Kalau orang berhikmat dia tahu ada celaka dia tidak akan lewat, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita tahu tempat perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, belajarlah kepada belalang yang tidak mempunyai raja tapi berbaris dengan teratur. Ternyata belalang tuh nggak ada raja, saudara. Tapi berbaris dengan teratur. Kita ini ada pemimpin, di rumah ada kepala keluarga, di sekolah ada guru, di kantor ada direktur, tapi terbisa diatur, saudara ya. Bilang kiri kanan, bukan kau toh orangnya, bukanlah. Orang seperti begini perlu dikasih makan belalang, saudara ya. Supaya dia tahu, belalang itu tidak mempunyai raja, tapi berbaris dengan teratur. Kita punya panglima perang namanya Yesus. Dan tiap hari dia berfirman kepada kita, aku yang menyediakan bagimu berkat. Aku menyediakan rumput yang hijau. Kita masih khawatir, kita masih pikir nanti besok makan apa. Saudara, orang yang khawatir adalah orang yang menganggap dia yang bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup ini. Pernah lihat anak saudara umur 5 tahun duduk di ruang tamu dengan muka susah sambil tongkat dagu atau posisi seperti begini. Kemudian saudara tanya, nak kenapa susah? Aduh mama ini semua tanggal 20 ini semua bayar listrik, semua bayar telepon nih, uang. Itu orang tua normal akan marah. Itu bukan kau urusan, itu mama dia urusan kau dengar-dengaran saja, istirahat, makan, belajar. Sorga juga sementara bilang buat saya dan saudara, itu bukan kau urusan, itu Papa di sorga yang punya urusan. Kalau burung dia pelihara, bunga dia hiasi, apatah lagi saudara. Bisa bilang amin? Haleluya. Saya kalau baca Mazmur 9, rusa betina beranak saja Tuhan urus. Rusa yang bikin dendeng di Merauke masuk kuali Tuhan urus, apalagi ketong yang masuk surga ini. Lebih lagi saudara ya. Terus kok khawatir. Dasar apa? Tiap hari dia berikan kita rahmat baru. Kitab Ayub berkata, siapakah manusia sehingga setiap pagi engkau mengunjungi dia. Kembali kepada cerita Elisa. Lalu dia berkata, jangan takut, yang beserta dengan kita lebih banyak daripada mereka. Sudah tahu, waktu Tuhan mengambil 2 ekor ikan dan 5 roti, dia taruh di tangannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia menengadah ke sorga. Dia tidak lihat di ini. Dia menengadah ke sorga. Dia tidak lihat di 2 ekor ikan 5 roti. Saya mau berkata buat saudara, waktu saudara terima gaji di tiap bulan, jangan lihat di gaji. Aduh potong utang bayar ini habis. Lihat ke atas.
Jangan lihat kok barang terlaku itu yang sedikit sekali itu. Kok stres nanti. Lihat ke atas dan Tuhan akan melipat gandakan. Kenapa? Selera-selera baru akan dia taruh di dalam saudara. Karena Tuhanlah yang mengerjakan baik kehendak maupun kemauan di dalam saudara. Tiba-tiba kopu hati dirubah. Sotra ingin barang-barang itu lagi. Karena yang ditulis di kertas waktu kita pergi ke toko adalah kebutuhan. Yang dibelanja adalah keinginan. Yang ditulis gula, beras, mentega. Yang dibelanja baju saudara ya. Sampai di rumah berantem. Karena Pak Tua tanya, mana tuh gula beras? Sorry, mama sudah beli baju. Makanya saudara-saudara, di rumah itu mesti saling puji memuji. Saya baca di Alkitab, Soleman itu puji istrinya begini. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Pernah ada suami yang puji istri gigi? Belum pernah, saudara. Tapi di Alkitab ada, gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Sampai gigi domba kupuji ya. Istri saya ada di sini. Satu waktu saudara, dia putih jadi pakai baju apa saja enak. Saya ini hitam, kalau pakai kuning kayak dodol di Manado saudara ya. Karena dodol di Manado tuh bungkus dengan woka itu kuning saudara ya. Jadi satu waktu dia pakai satu baju yang bagus sekali, cocok kali. Saya bilang, ih kamu kalau pakai ini keren sekali. Saya bilang bukan karena ada maunya, tapi tulus dari hati saya puji. Sudah tahu apa yang terjadi? Besoknya mujizat terjadi. Semua baju yang lain masuk ke lemari, yang satu ini cuci pakai. Ternyata ada kuasa dalam memuji-muji saudara ya. Saya tidak bermaksud mau hemat uang beli baju, tidak saudara ya. Tapi dengan hati yang tulus saudara ya. Bapak-bapak coba praktekkan di rumah nanti ya. Kau sudah ingat tadi pendeta khotbah tuh, tetap mesti beli. Nah saudara-saudara, lalu satu waktu saya pergi pelayanan ke Merauke karena cuma 3 hari dia nggak ikut. Kemudian waktu itu bandara kita masih 2 lantai, yang penjemput masih bisa, zaman itu masih Merpati masih ada saudara ya. Jadi kalau orang mau jemput bisa lihat pesawat yang landing. Lalu saya bilang besok jemput ya, saya mau datang besok. Dan malam itu ketika saya mau tidur saya berpikir begini, pasti dia pakai baju itu. Saudara, saya duduk di pesawat yang A jendela, dan hari itu pesawat landing dari Doyo. Ya, karena dari Doyo makanya saya bisa lihat siapa penjemput karena kaca besar di sana. Begitu pesawat landing saya bilang, astaga, betul apa yang saya bilang tadi malam. Baju itu dia pakai lagi saudara ya. Saudara-saudara. Bahkan ketika saya tanya, dia pun sudah lupa. Saya masih ingat sampai hari ini warna itu saudara ya. Saya masih ingat. Saudara tahu, ketika kita saling puji memuji, orang yang bisa memuji orang lain karena dia mendapatkan kepuasan dan kekuatan dari Tuhan. Karena tidak mungkin saudara bisa menyalurkan berkat ini kalau saudara tidak menerimanya dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya di rumah Tuhan saudara jauh lebih sehat daripada di rumah. Percayalah, hari Minggu semua tensi kita normal. Hari Senin naik lagi saudara. Bisa bilang amin? Makanya sudah hari Minggu tidak ada yang minum kaderin, tidak ada yang minum apa itu, tidak ada aman saya semua ya. Karena ketenangan itulah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Dalam terjemahan lain itu salomku, itu kesembuhanku, itu kesehatanku. Sukacita dari Tuhan itulah kesehatanku. Dan apa yang terjadi? Elisa berkata, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan buka matanya. Ada mata yang dibukakan, ada mata yang dibutakan. Orang yang menentang Tuhan, matanya dibutakan. Orang yang percaya kepada Tuhan, matanya dibukakan. Antara buta dan buka, tipis saudara ya. Hari itu tentara-tentara yang ingin menangkap Elisa dibutakan. Dengarkan, orang-orang yang ingin melukai saudara akan Tuhan butakan di tahun ini. Percuma mereka mencari-cari jalan. Ini bukan kasus pertama. Karena waktu 2 malaikat itu masuk ke rumah Lot, seluruh laki-laki dari muda sampai tua di Sodom mengepung rumah Lot besar. Keluarkan 2 orang yang baru masuk di rumah, kami mau pakai mereka. Pakai dalam hubungan, dalam konteks hubungan seks yang abnormal. Lalu Lot menawarkan, saya punya 2 anak gadis perempuan yang belum pernah kena laki-laki, silahkan pakai mereka. No, kami mau yang 2 laki-laki yang baru masuk itu. Makanya istilah sodomi muncul dari Sodom. Keluarkan mereka, kami mau pakai mereka. Lalu kedua malaikat itu membutakan mata mereka, sehingga percumalah mereka mencari pintu untuk menangkap Lot.
Dengarkan, tidak perlu takut. Walau musuh 1000 di kiri, berlaksa-laksa di kanan, Tuhan akan butakan mereka. Tidak ada yang bisa menjangkau engkau, tidak ada yang bisa menjamah engkau. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa, haleluya. Heran nih, saya mau ketemu dia, Tuhan lagi butakan, saudara. Tuhan lagi butakan. Lalu dia tuntun mereka sampai ke Samaria. Bukan ini jalannya, bukan ini jalannya, bukan ini jalannya. Sampai di Samaria raja bilang, saya bunuh mereka. Jangan, atur perjamuan, kasih mereka makan. Paulus belum ajar, beri makan kepada musuhmu. Elisa sudah melakukannya. Kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Haleluya. Saudara diberkati lewat awal tahun ini, saya percaya ini semua akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan akan bangkitkan generasi yang takut Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya malam ini saudara akan pulang ke rumah dan makan makanan tahun lalu. Karena masaknya kemarin kan tahun lalu saudara toh. Jadi, iya, makan siang ini masakan kemarin, jadi tahun lalu punya. Saudara akan makan tahun lalu, saudara. Makanan orang biasa, ini sorry makanan kemarin, tapi ini makanan tahun lalu loh, saudara ya. Jadi Bapak Ibu bersuka citalah karena Tuhan telah mendahului kita dalam setiap langkah kita. Yang percaya katakan amin. Saya tahu ini khotbah tadi pagi beda sekali saudara ya. Karena saya tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ini komplit, ini combine yang luar biasa. Dan saya mau berkata buat saudara, dengarkan. Tuhan sementara merancangkan yang luar biasa karena dia sangat mengasihi saudara. Apa yang membuat Tuhan mati di kayu salib? Karena dia sangat mengasihi saudara. Setiap kali kamu melakukannya ingat, aku sangat mengasihi engkau. Setiap kali engkau melakukannya ingat, Tuhan sangat memberkati engkau. Ya, setiap kali saya menyanyikan lagu, aku diberkati, aku dikasihi, aku dilindungi. Saudara-saudara, saya ingat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Mari pegang perjamuan yang ada di tangan kita. Kita percaya bahwa awal tahun ini kita akan melihat 12 bulan ke depan. 366 hari termasuk hari ini. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Tahun ini 366 hari. Orang yang lahir 29 bisa merayakan ulang tahunnya. Dan saya berdoa saudara akan mengalami berkat Tuhan. Karena setiap pagi rahmat Tuhan baru dan dia sudah mendahului saudara sebelum saudara melangkah. Dia sudah menyiapkan berkat yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kita,